Dunia saat ini sudah bergeser aksisnya, petanya dan pemainnya. Kita bicara geopolitik dan hal ini harus terus dipelajari. Dari penjajahan ala Eropa ke seluruh dunia hingga puncaknya Perang Dunia Pertama dan selesai di Perang Dunia Kedua, lalu masuklah periode New World Order, Dewa Sekutu, quote unquote Amerika. Aksis sentrum of gravitasnya Amerika. Petanya adalah kebijakan luar negeri Amerika dan pemainnya adalah Amerika dengan sekutunya. Awalnya di tahun 50-an hingga awal tahun 90-an, musuhnya adalah komunisme di bawah Uni Soviet dan negara-negara beraliran komunis melawan demokrasi. Kalau demokrasi dibantu Amerika, kalau komunis dibantu Soviet. Tiongkok masih negara underdeveloped, masih dibantu Soviet di zaman Mao Zedong tentunya. Hingga separuh masa Deng Xiaoping masih dibantu Soviet. Yang untuk Deng Xiaoping kita bicarakan khusus. Kita akan membedah bukunya Ezra Vogel tentang reformasi ekonomi Tiongkok di chapter khusus untuk hal itu. Kita kembali ke Amerika. Perang demokrasi melawan komunisme disebut perang dingin atau Cold War karena perangnya perang spy, perang mata-mata, perang ala-ala James Bond. Pihak Barat bunuh ilmuwan Soviet, pihak KGB ambil data intelijen NASA dan Pentagon. Kedua belah pihak saling adu spy, adu data, saling serang dalam shadow dan silent operation. Masing-masing menciptakan senjata pemusnah massal, baik perang biologi hingga bom nuklir, menyadap komunikasi, unggul-unggulan di udara, baik pesawat tempur, alat komunikasi seperti jaringan nirkabel, internet hingga satelit. Kemudian Soviet bubar dengan masuknya pemahaman ekonomi kapitalis, keterbukaan perestroika dan glasnostnya Mikhail Gorbachev, pecah negara-negara ex-Soviet masing-masing memerdekakan dirinya. Rusia pun merubah bentuk negaranya. Kemudian NATO yang seharusnya bubar karena NATO adalah bentukan Pakta Pertahanan melawan Pakta Warsawa, threat from East. NATO dibuat untuk mengantisipasi ajaran komunis dan ancaman militer dari timur, dari blok Soviet. Begitu negara-negara timur memerdekakan diri, lepas dari komunisme, membentuk demokrasi, ternyata NATO tetap menjalankan misinya. Namun, misinya adalah ekonomi yang dibungkus dengan pertahanan. Penguasaan pasar Eropa Timur dengan pengaruh kekuatan militer. Ini dalam buku perang namanya kolonialisasi 2.0. Satu-satu negara blok timur bergabung dengan NATO, bahkan jika saat ini adalah 20 tahun sejak Uni Soviet bubar, ada 15 negara pecahan Soviet sudah bergabung ke NATO dan menjadi kekuatan militer juga kekuatan ekonominya menguat. Hal ini membuat Rusia, terutama Putin, cemas. Dari kacamata Putin, tindakan Putin menyerang Ukraina adalah semenjak Ukraina menyatakan akan bergabung dengan NATO. Putin menganggap ini ancaman karena NATO sudah berada di pagarnya Rusia. Negara yang memisahkan Rusia dengan negara-negara NATO adalah satu Finlandia, dua Belarusia, dan kemudian Ukraina. Itu yang besar. Untuk itu, Rusia harus mengambil Georgia, kemudian Crimea. Belarusia sudah di tangan Rusia sejak lama, sudah diketekin. Finlandia, negara Nordik, sikapnya netral dan tidak punya tentara yang kuat, juga bukan member NATO. Kemudian Ukraina dengan Zelensky yang keturunan minoritas Yahudi, yang Yahudi itu populasinya hanya 200.000 jiwa dibandingkan 40 juta jiwa warga Ukraina, menjadi presiden Ukraina tentunya dibantu NATO dan Amerika. Lalu Ukraina mendaftarkan diri menjadi anggota NATO. Rusia berang. Jadi kita mulai paham lebih dalam lagi sekarang mengapa Rusia menggunakan kekuatan Muslim, tentara Suriah, dan pasukan Chechnya. Karena selain ideologi mereka anti-Yahudi, mereka sangat paham perang kota atau urban war. Secara kampanye, Putin miring ke dunia Islam. Negara Timur Tengah, termasuk negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, blok Arabia, Turki, blok Persia, Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh, India, sampai Indonesia, terus dipromosikan semangat uranya. Di antara kekuatan Rusia versus NATO dan Amerika, ada negara yang selalu main cantik yang namanya Tiongkok. Di dalam negeri Tiongkok, Putin sangat diagungkan. Perjuangannya melawan New World Order Amerika dan NATO di seluruh media Tiongkok dibela, didukung. Bahkan perdagangan dengan Rusia terus ditingkatkan, di mana perdagangan dengan Rusia Tiongkok meningkat lebih dari 100% dalam 4 bulan terakhir, terutama energi, dan Tiongkok mau bayar pakai rubel. Itu solidaritas pertemanan yang sangat dekat. Putin sungguh sebelum menyerang Ukraina, Putin lapor ke Xi Jinping di Olimpiade musim dingin di Beijing. 4 mata mereka bicara lama di awal Februari tahun 2022 tersebut, dan ternyata beberapa hari kemudian Putin menyerang Ukraina setelah mendapatkan go ahead dari Xi Jinping. Dunia baru tahu kemudian, baru paham akan akrabnya mereka berdua di acara Olimpiade musim dingin Beijing tersebut. Kembali ke New World Order yang cita-citanya adalah tidak boleh ada perang dunia ketiga, kemudian transaksi dunia harus menggunakan dolar.
dolar, kemudian menggunakan euro sebagai currency nomor 2 di dunia, yang memang Amerika dan sekutu barat yang memainkan. Setelah Uni Soviet bubar, Amerika harus menciptakan enemy. Memang manajemen bernegaranya adalah enemy centric Amerika itu. Dengan adanya enemy, negaranya selalu waspada. Itu semua dalam dagang istilahnya adalah create demand. Tanpa perang atau tanpa musuh, demand akan persenjataan dan teknologi jadi males-malesan tumbuhnya. Namun dengan adanya musuh, maka kita jadi waspada dan selalu diburu-buru agar lebih siap dan lebih cepat. Lambat tumbuh kalau tanpa target atau tanpa kompetisi. Penting itu ada musuh bersama, ada yang ditakuti, ada gairah untuk menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Kalau tak ada musuh, semua teman, politik bebas aktif, habis lo dilibas, bernegara kok kayak pedagang. Kembali ke Amerika setelah tidak ada lawan. Di tahun 90-an mulailah diciptakan lawan baru. Sekali lagi, diciptakan. Belasan orang di Pentagon membangun pemahaman Salafi jihadi yang kemudian ditanam ideologi tersebut di selatan Jazirah Arabia, kemudian sekitar Suriah dan wilayah Irak, yang wilayah tersebut dinamakan Syam. Mereka awalnya dibangun tersebut adalah hornet nest saja untuk melindungi Israel dan kepentingan Amerika akan dunia perminyakan di Timur Tengah. Jadi niat awalnya Amerika itu harus punya musuh, dan setelah aliran komunis musnah, maka ideologi Islam garis keras dijadikan mainan mereka selanjutnya. Sekali lagi, tadinya hanya hornet nest strategi. Namun ketika Amerika terus membuat perang di negara penghasil minyak bumi, mereka akhirnya melawan Amerika dengan kampanye ideologi Islam melawan Amerika. Di mana-mana kobaran perang adalah Islam diperangi Amerika. Amerika sadar kesalahan ini, puncaknya ketika Twin Tower diserang Al-Qaeda. Amerika terlambat menyadari bahwa ciptaannya akan musuh bersama adalah Islam garis keras teroris yang Amerika promosikan. Terlambat, salah kaprah, dan membuat ambiar. Islamofobia di dunia sudah keburu tercipta. Sekarang dunia Islam beda dengan dunia selagi Perang Dingin. Dunia Islam sudah tarik garis dengan Amerika, garis tebal, anti Amerika, dan banyak belahan dunia jadi alergi dengan Islam, terutama kaum barat kulit putih dan Amerika kulit putih. Amerika sadar, namun telat. Damage already done. Kerusakan sudah dibuatnya. Kemudian ada telat berikutnya. Selagi asik-asik perang di Timur Tengah, ambilin harta Timur Tengah yaitu negara, emas, dan minyak, Tiongkok main halus dengan strategi Deng Xiaoping di awal sekitar tahun 80-an dan puncaknya di Olimpiade Beijing tahun 2008. Amerika tersentak. Urusan belum selesai dengan what so called teroris yang diframe agama Islam, musuh ekonomi muncul dengan senjata obornya.